Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Bajdi, salah satu pembina Tagana di Indonesia, dan saat ini saya sedang berada di Pantai Pangandaran untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional Tagana dalam rangka ulang tahun Tagana ke-17. Dan saat ini ada lomba water rescue yang dilakukan, yang dipertandingkan untuk 34 provinsi di seluruh Indonesia. Saat ini kita lihat salah satu tim sudah mulai berangkat ke laut. Bagaimana Pak yang kita lihat tadi? Bahwa mereka langsung ke laut setelah memakai pakaian yang lengkap, karena memang pakaian itu standar keselamatan mereka. Apakah yang dilakukan mereka sudah benar ini Pak? Oke Pak, ya ini dari mulai ada kita kasih simulasi pemakaian APD, mereka teman-teman dari Tagana ini sudah cukup baik Pak ya. Cuman ada beberapa yang harus berikan sedikit masukan itu, karena ini ya satu tahu sendiri untuk lab jacketnya APD-nya mungkin ya itu baru mereka pakai saat ini. Ya, betul. ya. Nah, tadi tidak jadi masalah untuk akses untuk ke korbannya sangat bagus, masuknya sangat bagus karena ini sudah surut Pak ya. Jadi mereka nggak bisa langsung berenang, mereka harus berjalan dulu. Nah sekarang sudah mulai berenang Pak, sudah mendekati korban. Kita disimulasikan ada kondisi membahayakan manusia, man overboard, 1 orang Pak. Nah, jadi saya mau lihat nih, apa teman-teman ini melakukan evakuasi ke arah korban dulu atau ke palsar yang dipakai sama korban, begitu Pak. Oke, baik. Kita ini kan selain penyelamatan water rescue itu, selain penyelamatan di laut, juga ada penyelamatan di sungai. Beda Betul. cara berenang dan cara menyelamatkannya seperti apa? Kalau di permukaan air hampir sama semua Pak. Cuman kalau di laut itu kita tetap lihat dari arus. Kalau di laut terus ada ombak Pak ya. Nah, cara aksesnya juga semua sama Pak. Cuman hanya beberapa teknik antara arus yang benar-benar air yang benar-benar berarus dan tidak seperti itu. Kalau yang tidak ya tinggal flat aja, tinggal langsung berenang aja Pak. Okay. Tapi kalau misalkan di pantai seperti ini kan kalau menurut saya masih landai lah. Ini bisa disamakan dengan di danau atau di mana ini sama. Cuman ini di beberapa faktornya hanya arus saja Pak, arus dari angin, cuaca mungkin. Ini kan ada 4 orang. Pembagiannya seperti apa ini? 4 orang ini kan ada korban, ada perahu penyelamat. Apa yang diharuskan oleh tim yang beranggota ke-4 orang ini untuk penyelamatan? Sebelumnya itu ada briefing Pak. Jadi pemberi briefing. Jadi teman-teman harus asesmen dulu. Nah, siapa berbuat apa itu harus ditentukan sama komandan tim. Di situ ada perahu karet, ada korbannya. Sedangkan si peserta ini tidak mempunyai palsar air, tidak membawa. Karena untuk respon time, jadi harus bagi-bagi tugas Pak. Yang pertama harus diselamatkan sebenarnya korbannya dulu Pak. Siapa itu? Misalkan pesertanya yang pandai berenang, dia mengejar dulu ke sana. Sudah itu baru tim yang lain, peserta yang lain baru ke palsar airnya mendekati korban. Atau sebaliknya, dari sudah menjangkau korban duluan bisa merapat ke palsar airnya seperti itu. Okay. Kemudian yang kalau standar yang dilakukan setelah korban ketemu, apa yang dilakukan terhadap korban tersebut? Langsung penanganan, komunikasi dulu Pak. Oh, yang bersangkutan sadar atau tidak gitu? Betul. Kalau misalkan sadar, kita terus komunikasi apa yang dirasakan supaya menenangkan korban itu seperti apa sih? Jangan sampai panik. Dan jelas juga untuk yang penolongan juga jangan sampai panik juga Pak. Ya. Kadang-kadang ketika kita menolong itu ada lalu lintas yang sedang berjalan seperti yang saya lihat ini. Apa yang harus kita lakukan agar yang mau menolong juga selamat, kemudian kapal yang melaju ini juga tetap melakukan aktivitasnya seperti ini? Nah, kalau seperti itu harus ada tim yang mengalihkan Pak. Minimal ada 2 orang atau 1 orang dari berbagai sisi Pak ya. Kalau misalkan kejadian sebenarnya ini seharusnya tidak ada seperti ini Pak ya. Seperti itu Pak. Kita lihat ini, apakah sudah standar ini anak-anak Tagana yang sekarang berenang dari lokasi pinggir pantai sampai ke tempat di mana korban dan tempat penyelamatan ditemukan? Oke, betul Pak. Kalau untuk saya pantau di sini Pak, ini sudah berusaha keras ya teman-teman. Untuk SOP sudah benar diterapkan, cuman ini masalah fisik mungkin Pak. Karena ini tadi saya taruh sekitar 30 atau 20 meter karena arus Pak ya. Ke bawah angin, ya agak sedikit-sedikit bergeser nih. Makanya fisik harus benar-benar diutamakan di sini. Nah, ini kita lihat mereka sudah mendekati. Untung antara
kapal penyelamat dengan korban kan tidak begitu jauh. Betul. Tadi ada yang sangat jauh sehingga memerlukan energi lebih dibanding yang saat ini terjadi. Betul sekali. Nah, tapi kan ini kita tidak bisa kita prediksi. Kalau teman-teman di SAR, apakah punya metode khusus bagaimana untuk mengatasi dua jenis permasalahan itu, yang dekat dengan yang jauh? Kalau yang dekat, Pak, kalau yang dekat itu jadi masalah, Pak ya. Iya. Antara korban sama perahu karet tetap yang diutamakan yang korban dulu. Iya. Nah, kalau korban sudah ditangani dengan teknik metode pertolongan di airnya, kalau sudah itu baru ke pelaratan itu, Pak. Iya, iya. Intinya seperti itu tuh. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah mulai, Pak. Ya, Sudah mulai membawa kapal dengan korban sudah berdekatan, sudah komunikasi, betul. berkomunikasi dan sudah mulai pelan-pelan mau dinaikkan. Nah, ini sudah naik ke atas itu kapal. sesuai dengan SOP, Pak. Posisinya itu digulingkan atau diangkat ke atas dalam kondisi telentang? Posisinya seperti itu, Pak, dilihat. Itu ada pengangkatan dari dada ke tiak ya, Ya. bahu, atau dari lap jaketnya. Tetapi kebanyakan tadi lap jaket, kalau lap jaket misalkan si korban sadar, itu pasti merasa kesakitan, Pak. Ketika diangkat itu? Betul. Ya. Ini pengangkatan 2 orang naik ke perahu karet ini sangat bagus, Pak. Ya. Karena mungkin tenaga penolongnya ya? Iya, tenaga penolong sudah lelah, ya 1 orang mungkin ya kalau bisa pasti bisa, Pak ya, kalau tenaganya masih full. Tapi kalau misalkan seperti ini pembagian tim udah bagus, 2 orang masuk, baru pengangkatan. 1 orang lagi yang tadi menolong, yang membawa korban ke perahu, yang pertama, Pak ya, Ya. itu mendorong dari bawah ke muka air seperti itu. Nah, ini kita lihat Teknik mendayung ini, Pak. Teknik mendayungnya gimana? Ini kan sekarang sudah mulai dari tengah laut ke arah pinggir pantai. Apakah ini sudah seimbang ya kalau menurut teman-teman? Nah, ini kita lihat jaluran nih, Pak. Kalau dilihat dari posisi mendayungnya kayaknya ini kompak nih, Pak. Kompak ini, Pak. Nah, kita lihat saja. Ya mungkin teman-teman ini juga sudah mulai merasa ini ya, lelah, Pak ya. Iya. Ketika mereka mengangkat sudah sampai di atas perahu pertolongan, apakah ada yang dilakukan pertolongan pertama bagi korban ketika yang bersangkutan ada di atas perahu? Tetap komunikasi, Pak. Tetap komunikasi dulu apa yang dirasakan kalau korban sadar, Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya di situ ada pendarahan, ya 1 orang harus menangani itu, Pak. Jadi yang 3 mendayung, yang 1 orang menjaga korban agar kondisi sadar atau dia meminimalisir tingkat keparahan dari korban yang bersangkutan. Nah, ini karena pesertanya 4 orang, Pak ya. Mau gak mau kalau mendayung 3 orang pasti saya yakin ini kelelahan, Pak. Oh, iya. Karena ini saya beri kasus korbannya sadar, Pak, tanpa cedera apapun, hanya jadi kelelahan saja. 4 orang bisa langsung. Tetap harus ada yang komunikasi, sambil mendayung komunikasi gak jadi masalah. Iya. Yang penting korban jangan sampai tidak bersuara gitu, Pak. Jadi bahkan sampai ketiduran, itu takutnya ya itu ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu seperti itu. Nah, ini di arus seperti ini kita lihat bahwa berjalannya pelan-pelan atau apakah perlu lebih cepat lagi kalau dalam kondisi seperti ini? Kalau respon harus cepat, Pak. Cepat dan benar ke tempat tujuan. Ya. Karena ya ini satu lagi, mungkin udah kehabisan tenaganya, Pak ya. Ya, tim penolong itu kan tenaganya terbatas juga. Jadi, nah ini kadang-kadang kan mau tidak mau salah satu sisi ada yang lebih kuat mendayung, satu sisi enggak. Ini akhirnya masih di tujuan yang sama, tapi kadang ke arah yang agak mencong sedikit. Nah, kita lihat. di sini komandan tim harus berperan nih. Saya perhatikan tadi komandan tim agak ini ya. Mungkin sama juga komandan tim juga sudah kelelahan ya. Ya. Nah, ini lihat, tinggal sudah 3 orang ya, yang mendayung ini tinggal 3 orang, yang 3 orang, yang 1 penangan korban, Pak. Oh, penanganan korban. Oh iya tadi ya. Ya, sesuai ini standar. bagus nih. Ya. Nah, ini seketika sudah mendekati ke tempat yang aman, ini tetap perlu kehati-hatian mereka kan. Betul, Pak. Karena ketika korban sudah bisa hampir selamat, jangan sampai mereka terlena sehingga korban malah menjadi tidak selamat kan. Itu harus diperhitungkan oleh tim. Perhatikan, Pak. Ketika sudah dangkal, ketika mendayung sudah lelah, ini salah satu tadi Bapak perhatikan tadi ya, turun ya, lalu membawa dengan menarik perahu karet. Ini bagus, Pak. Standarnya seperti itu. Seperti itu. Karena untuk efektivitas waktu, Pak, responnya juga supaya korban cepat dibawa ke medis gitu. Baik, ini kita lihat bahwa perahu sudah sampai ke bibir pantai. 1 orang terlihat memang sedang memangku korban. Kemudian mereka bersama-sama mengangkat korban. Ini Pak, bagaimana Pak cara mengangkat petolong? Ini cara mengangkat korban bisa 2 orang. Bahkan tadi beberapa tim, Pak ya, dari provinsi mana saya lupa lagi, itu bisa diangkat dengan 1 orang.
Asal pengangkatnya kuat. Pengangkatnya kuat, betul. Ya, ya ini lihat kita gimana ini Pak. Nah, seperti ini emang standar seperti ini Pak. Standar. Ya, Sudah bahu benar. dulu. Bahu Ya, korban. bahu melangkah, baru pindahin ke lambung menjadi masalah. Gini. Sementara korban masih dikomunikasi masih aman, masih nyaman, itu masih bisa dilakukan. Nah ini kadang-kadang kita Nah, mengangkat seperti ini kan sudah kelelahan Pak ya. Gesa-gesa kita kelelahan. Nah, apakah memungkinkan kemudian kita taruh di tanah dulu ini bisa Gak apa-apa, juga? Standar boleh, nggak apa-apa. Nah, ini harusnya jangan seperti ini Pak ya, tetap dijaga. Tidak tertutup. Ya, life jacketnya, Ini life jacket. Nah, itu adik si rescuer langsung merespon korban Pak ya. Ya. Bapak-bapak itu karena korban seperti Bapak lihat tuh sudah tidak merespon Pak ya. Ya. Dalam kondisi kan kadang-kadang memang yang penting ke darah dulu, sementara kondisi pakaian korban kayak apa kurang kita perhatikan. Yang penting Betul, ke darah dulu. Ini harus dilepas ini. Life jacket untuk korban harus dilepaskan ini atau nanti di sana? Nah, tergantung Pak. Kalau misalkan kita responnya udah ada ambulan, ada apa-apa, kita langsung ke medicine aja serahkan Pak. Iya. Tapi kalau misalnya menunggu, ini harus kita tanganin. Mau gak mau kita harus tanganin. Dan ini kondisi korban ini. kayaknya pingsan. Bisa jadi pingsan ini Pak. Nah ini sudah kelelahan juga petugas. Nah ini cara mengangkatnya ini sudah pas ini Pak? Nah sebenarnya ini kurang Pak ya. Kurang ke atas ya? Kurang ke atas, betul. Ya, harusnya di dada. Ini kondisi kelelahan dan ini berjalan mungkin sekitar 20 meter ke tempat titik penjemputan korban. Betul. Kita lihat mereka berempat bersama-sama karena selain petugas kelelahan mungkin korban juga agak terlalu berat. Kita lihat, nah ini sudah mulai kelelahan pesertanya. Mulai kelelahan petugasnya, tapi ya kita maklumi karena memang kondisi kan mereka. Tapi luar biasa peserta, semangat teman-teman peserta ini Pak. Dari awal sampai kita lihat sekarang. Mereka berusaha sebaik-baiknya agar korban benar-benar selamat. Karena setelah ini mereka harus melewati parit yang walaupun dangkal, tetapi kan itu mau menjadi hambatan juga untuk penyelamatan yang lebih cepat. Betul. Kita lihat tim penyelamat sudah menyeberangi parit dan sampai sudah ke seberang, naik ke atas pelan-pelan. Nah, ada yang kalau jalan itu mereka harus ngadap ke depan atau miring ini? Ini kan kita lihat ada yang satu miring, satu ngadap ke depan. Kalau miring itu memposisikan, tapi tetap kita pandangan harus ke depan Pak, memantau. Iya. Betul. Takutnya ada apa-apa jatuh, tambah parah lagi korbannya. Oh iya. Ini alhamdulillah ini kita simulasikan di sananya sudah ada ambulan, berarti sudah selesai, finish Pak. Iya, ini finish. Betul. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi salah satu pertunjukan bagaimana Tagana yang mempunyai keterampilan water rescue melakukan penyelamatan korban yang ada di laut. Semoga pengetahuan ini menjadi pengetahuan juga bagi Tagana-Tagana yang lain yang pada saatnya nanti akan berlatih water rescue, dan kami menunjukkan kepada masyarakat inilah Tagana bahwa selain juga mempunyai keterampilan untuk mendirikan dapur umum, kemudian shelter, tapi juga mempunyai kemampuan penyelamatan termasuk penyelamatan di air. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.